Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kalau semuanya baik-baik saja. Hari ini kita akan belajar bersama Ibu. Sebelumnya perkenalkan, nama Ibu Marita Agung Istighfaratullah. Anak-anak bisa memanggil Ibu dengan sebutan Ibu Marita. Ibu ini berasal dari mahasiswa Universitas PGRI Semarang yang sedang mengikuti magang 3 di SDN Batursari 6. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 3 makanan sehat, subtema 2 pentingnya makanan sehat bagi tubuh, pembelajaran 4. Apakah anak-anak sudah bersemangat untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini? Sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya kita diberi kemudahan dalam mengikuti pembelajaran. Ibu akan membimbing, berdoa, dimulai. Selesai. Pada hari ini kita mempunyai 4 tujuan pembelajaran. 1. Dengan mengamati video pembelajaran tema 3 subtema 2 pembelajaran 4 tentang lingkungan sekitar, siswa mampu mengidentifikasi aktivitas masyarakat sekitar dalam upaya pembangunan sosial budaya Indonesia dengan tepat. 2. Dengan mengamati video pembelajaran tema 3 subtema 2 pembelajaran 4 tentang perbedaan agama, suku bangsa, usia, dan pekerjaan, siswa mampu mengidentifikasi contoh keanekaragaman adat istiadat di lingkungan sekitar dengan tepat. Yang ketiga, dengan mengamati video pembelajaran tentang iklan, siswa mampu mengidentifikasi kata kunci dari paparan iklan elektronik yang diamatinya dengan tepat. 4. Dengan mengamati video pembelajaran tentang iklan, siswa mampu memperagakan kembali pembuatan iklan dengan tepat. Anak-anak, coba perhatikan gambar. Kira-kira itu gambar apa ya? Iya, benar sekali. Itu tadi adalah gambar aktivitas di dalam pasar. Anak-anak pasti sudah pernah kan ke pasar? Iya, di pasar ada apa saja? Iya, benar, ada orang berjualan, ada konsumen, dan juga ada distributor. Apakah yang dinamakan konsumen itu? Iya, benar sekali. Konsumen adalah pengguna barang hasil produksi. Biasanya disebut dengan pembeli. Lalu, apakah anak-anak ada yang tahu apa itu distributor? Iya, benar sekali. Distributor adalah penyalur barang hasil produksi. Pintar-pintar sekali ya anak kelas 5B. Masih ingatkah kamu dengan gambar aktivitas pasar? Menarik bukan untuk dicermati bahwa dalam kehidupan kita sehari-hari, kita dikelilingi oleh orang-orang yang memiliki begitu banyak perbedaan. Akan tetapi, semuanya saling bekerja sama. Apakah kamu tahu mengapa setiap manusia dapat bekerja sama dengan orang lain? Iya, benar. Alasan yang pertama yaitu semua orang dapat saling bekerja sama sekalipun berbeda agama, suku, adat istiadat, dan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup bersama. Kemudian, perbedaan tidak menghalangi upaya saling membantu dan bekerja sama, karena tidak semua kebutuhan manusia dapat dipenuhi oleh diri sendiri. Yang ketiga, manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial yang membutuhkan manusia lain. Dan
bangsa Indonesia memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Coba amati gambar berikut ini ya anak-anak. Ada gambar peta Indonesia, ada gambar sebuah tarian dari berbagai macam kepulauan. Apa yang kamu lihat dari beberapa gambar? Apakah hubungan semua gambar tersebut dengan gambar peta Indonesia? Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri dari ribuan pulau. Dengan ribuan pulau yang dimilikinya, Indonesia memiliki keragaman budaya dan adat istiadat yang mewarnai kehidupan sehari-harinya. Oleh karena itu, kita sebagai anak bangsa seharusnya mampu saling menghargai dan menghormati perbedaan yang dimiliki dan menggunakannya sebagai modal pembangunan. Gambar apakah ini? Iya benar, ini adalah gambar burung Garuda Pancasila. Bangsa Indonesia memiliki sebuah semboyan yang luar biasa, yakni Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan. Bahwasanya, sekalipun di Indonesia terdapat begitu banyak suku, agama, ras, adat istiadat, bahasa, dan lain-lainnya, semua bersatu sebagai saudara sebangsa dan setanah air. Perbedaan dan keanekaragaman yang ada justru menjadi sebuah kekuatan yang pada akhirnya memperkaya sifat budaya bangsa Indonesia dan lebih memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Contoh-contoh pembangunan sosial budaya di Indonesia. Yang pertama, contoh pembangunan sosial budaya di bidang kesehatan. Pembangunan di bidang kesehatan mempunyai contoh program lingkungan sehat, perilaku sehat, dan pemberdayaan masyarakat, perbaikan gizi masyarakat, obat, dan makanan. Kemudian, pembangunan sosial budaya bidang kesejahteraan sosial. Contohnya meliputi pengembangan ketahanan sosial, peningkatan apresiasi terhadap penduduk lanjut usia dan veteran, peningkatan kepedulian terhadap penyandang sosial. Kemudian contoh selanjutnya pembangunan sosial budaya di bidang kependudukan. Meliputi peningkatan kualitas penduduk melalui pengendalian kelahiran, penurunan angka kematian, dan peningkatan kualitas program keluarga berencana. Selanjutnya, contoh pembangunan sosial budaya di bidang kebudayaan dan pariwisata. Contohnya meliputi pelestarian apresiasi nilai kesenian dan kebudayaan tradisional, perwujudan kesenian dan kebudayaan tradisional Indonesia sebagai wahana pengembangan pariwisata. Nah, dari pembangunan sosial budaya dapat kita simpulkan pembangunan sosial dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial di mana kebutuhan setiap anggota masyarakat, sosial, ekonomi, spiritual dapat terpenuhi. Perbedaan yang ada di sekitar kita merupakan kekuatan yang tidak dimiliki oleh bangsa lain. Dengan keragaman yang dimilikinya, manusia saling bekerja sama dan bahu-membahu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik secara ekonomi, sosial, dan budaya. Contoh kegiatan yang dapat kita lakukan untuk mendukung keberagaman sosial di lingkungan sekolah. Yang pertama, saling membantu saat ada kesulitan, membersihkan ruang kelas dan lingkungan sekolah, belajar kelompok bersama teman. Dengan keberagaman, manusia saling bekerja sama dan bahu-membahu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik secara ekonomi, sosial, maupun budaya.
Beragam profesi pun berkembang dan mendukung pemenuhan kebutuhan hidup. Bahasa Indonesia yang dipergunakan juga merupakan satu contoh hal yang menjembatani perbedaan sosial budaya yang terdapat dalam masyarakat Indonesia. Kesimpulan, perbedaan membuat kita menjadi lebih kuat. Meskipun berbeda-beda, tetapi kita tetap bersatu, saling tolong-menolong tanpa membeda-bedakan. Itulah kekuatan yang kita miliki dan berbeda dari bangsa lain. Anak-anak, coba simak percakapan dua anak berikut ini. Dayu bertanya, "Kalau kamu, apa contoh yang dapat kamu berikan tentang pembangunan sosial budaya, Ben?" Beni menjawab, "Menurutku, acara kuliner Nusantara yang sering diadakan di lingkungan sekitar kita merupakan contoh pembangunan sosial budaya. Dengan begini, kita dapat melestarikan makanan khas daerah. Kita juga turut memperkenalkannya kepada orang-orang lain yang berbeda kebudayaan dengan kita, untuk turut mencicipi dan bersama-sama menikmati makanan khas daerah tersebut." Kemudian Siti menjawab, "Betul sekali, Ben. Kamu tahu tidak, acara kuliner Nusantara yang diadakan minggu lalu itu sukses besar loh. Semuanya berkat iklan-iklan di media cetak dan elektronik yang beredar sejak sebulan sebelumnya." Nah, perhatikan gambar iklan berikut. Pesona Pangan Nusantara ke-10, Jogja Expo Center 27 November sampai 1 Desember 2015. Iklan memang harus dibuat semenarik mungkin agar dapat menarik perhatian mereka yang melihatnya. Oleh karena itu, penting untuk selalu berhati-hati dalam penyampaiannya. Sebagai contoh, iklan dan kata kuncinya. 1. Iklan Yakult. Kalimat iklan, lebih dari 100 penyakit berasal dari usus. Kata kunci, cintai ususmu, Yakult setiap hari. 2. Iklan Eksis. Kalimat iklan, Rabu rawit, Rabu wajib irit. Kata kunci, irit itu eksis. Nah, itu tadi anak-anak pembelajaran kita pada hari ini. Apakah ada yang bisa menyimpulkan hasil pembelajaran pada hari ini? Ya, kalau begitu kita simpulkan bersama-sama. Hari ini kita sudah belajar mengenai pembangunan sosial. Pembangunan sosial adalah aktivitas yang menghubungkan antara aspek sosial dan aspek ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. Yang kedua, kita sudah belajar mengenai perbedaan adat istiadat, suku, bangsa untuk saling menghormati perbedaan tersebut. Yang ketiga, kita sudah belajar mengenai iklan dan kata kuncinya. Anak-anak di rumah jangan lupa belajar dan menjaga kesehatan ya. Jika keluar rumah, usahakan harus selalu memakai masker. Jika tidak ada kepentingan, lebih baik di rumah saja. Untuk pembelajaran selanjutnya, kita akan belajar tema 2, subtema 3, pembelajaran ke-5. Nah, cukup sekian pembelajaran dari Ibu. Sebelum mengakhiri pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai.